Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penulisan karya ilmiah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Syah. S1 saya Pendidikan Masyarakat di Universitas Negeri Jakarta. S2 saya Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut adalah nomor yang bisa dihubungi dan email, serta publikasi ilmiah yang telah saya buat. Ini adalah Google Scholar, platform dari Google yang diperuntukkan untuk menampilkan publikasi karya ilmiah atau karya tulis ilmiah yang di dalam jurnal. Google Scholar ini bisa mengambil beberapa artikel ilmiah dan juga bisa mengukur kutipan dari penulisan karya ilmiah. Ini adalah kutipan orang yang telah mengutip saya, artikel yang mengutip saya ada 21 sehingga mendapat indeks 3 dan indeks 10-nya itu 1. Materi perkuliahan kita selama 16 pertemuan. Ini adalah skema dari perkuliahan kita selama 1 sampai 8 pertemuan. Di pertemuan pertama kita mengenal karya tulis ilmiah dan seberapa penting karya tulis ilmiah. Kedua, memahami anatomi dan bagian-bagian karya tulis ilmiah. Yang ketiga, memahami pola wacana penyajian karya tulis ilmiah. Keempat, membangun kerangka pikir ilmiah. Kelima, menganalisis karya tulis ilmiah dan membedah kerangka tulisnya. Lalu keenam, mengenal cara pembuatan kutipan dengan aplikasi Mendeley. Yang ketujuh, membuat rancangan penulisan awal. Dan pertemuan ke-8, kita ujian tengah semester. Sebelum ujian tengah semester, tentunya kita akan mengenal yang namanya membuat rancangan penulisan. Nanti setiap pertemuan yang akan kita sepakati, kawan-kawan atau saudara akan mengumpulkan tugas-tugas per minggu. Jadi setiap minggunya kita akan ada tugas mingguan. Lalu pertemuan ke-9 dan ke-16, di pertemuan 9 membuat latar belakang masalah. Pertemuan ke-10 menentukan rumusan masalah, pertemuan ke-11 membuat kajian teoretik dan state of the art, pertemuan ke-12 menentukan metode dalam karya tulis ilmiah, pertemuan ke-9 menyajikan data dan membuat analisis data. Pertemuan ke-14 membuat pembahasan artikel ilmiah, 15 membuat laporan artikel ilmiah, dan 16 ujian akhir semester. Tentunya 9 sampai 16 merupakan pertemuan setelah ujian tengah semester. Saudara akan diminta untuk membuat satu artikel ilmiah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan karya tulis. Di sini ada 2 macam jenis karya tulis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Karya tulis fiksi yang kita kenal merupakan karya yang berasalkan dari kebebasan penulis seperti novel, cerpen, dan lain-lain. Jadi yang berdasarkan tidak ilmiah. Lalu karya non-fiksi bisa kita lihat berupa karya ilmiah, koran, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya nih jenis-jenis karya ilmiah. Ada laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah, artikel, kertas kerja, buku teks, buku pegangan, dan modul. Jenis-jenis karya ilmiah ini tentunya kita akan membuat makalah atau paper atau artikel dalam perkuliahan ini. Jadi goal
pembelajaran kita adalah membuat artikel. Tentunya artikel ilmiah dengan ciri yang pertama logis, yang kedua subjektif, ketiga sistematis, lalu keempat lugas. Logis artinya masuk akal. Objektif artinya sangat bisa diterima secara general. Lalu sistematis berdasarkan sistem yang ada, tentunya ada gaya penulisan tersendiri dan lugas. Lalu sebelum kita memasuki atau membuat karya tulis ilmiah, tentunya kita harus mengenal yang namanya hakikat ilmu. Hakikat ilmu di sini terbagi menjadi 3. Ada aktivitas, metode, dan pengetahuan. Aktivitas dilihat sebagai prosesnya. Kita bisa melihat aktivitas ini bagaimana proses terbentuknya ilmu. Lalu metode, bagaimana prosesnya itu dilakukan. Tentunya menggunakan prosedur ilmiah atau metode. Dan yang terakhir adalah pengetahuan sebagai produk. Ada informasi yang akan diberikan dalam kajian ilmu. Di sini, selanjutnya, permasalahan secara umum. Untuk memasuki penulisan ilmiah, tentunya saudara harus mengetahui yang namanya permasalahan. Permasalahan itu apa saja? Permasalahan secara umum yaitu mencari masalah secara umum dapat dilakukan dengan melihat konsentrasi kajian sesuai minat dan bidang. Tentunya saudara akan mencari tema-tema yang sesuai dengan bidang kajian keilmuan yang diambil. Misalkan kajiannya itu berupa administrasi niaga atau administrasi bisnis, tentunya kajian-kajian penulisan karya ilmiah yang mencakup permasalahan di sana gitu. Dan setelah permasalahan umum ini ada yang namanya pembatasan masalah. Yaitu batasi masalah jangan terlalu meluas, ketahui jenis-jenis variabel. Tentunya nanti saudara akan saya berikan apa itu variabel sehingga nantinya akan tahu bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan variabel. Dan selanjutnya adalah inti masalah. Itu tentukan masalah dan kualifikasi masalah tersebut kira-kira dapat dikerjakan atau tidak. Selanjutnya ini di sini sistematika ilmiah, kita bisa melihat ada metode berpikir dan metode ilmiah. Metode berpikir atau kita bisa melihat di sini di yang pertama ada realita dunia atau fenomena masalah. Realita ini terkait dengan permasalahan yang terjadi, masalah-masalah apa yang ada di kajian keilmuan yang kita sedang pelajari. Misalkan kita sedang mempelajari, kita berada di prodi administrasi niaga, ya tentunya kajian keilmuan tersebut yang harus kita pahami. Itu. Kalau misalkan kita sedang belajar tentang ilmu manajemen, ya tentunya realita dunia yang tentang manajemen, fenomena-fenomena apa di keilmuan manajemen. Hal ini terkait dengan cara berpikir. Lalu nanti akan menjadi rumusan masalah atau identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tentunya cara berpikirnya adalah deduktif, di mana deduktif itu kita melihat kajian-kajian secara global, secara umum, berdasarkan teori, dan diruntut menjadi kajian secara khusus atau permasalahannya mengerucut. Seperti segitiga atau piramida terbalik. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terkait dengan konsep dan variabel. Teori-teori apa yang ada di dalam kajian yang akan kita angkat.
teorinya seperti apa, dari definisi epistemologinya seperti apa, aksiologinya seperti apa, ontologinya seperti apa, sehingga menjadi rasional. Lalu proporsinya, proporsi ini terkait dengan hipotesis, yaitu dugaan sementara. Kita bisa melihat contoh seperti apakah terdapat pengaruh antara kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga di pasar, atau bahan bakar minyak mempengaruhi kebutuhan pokok. Nah, itu merupakan hipotesis. Nanti hipotesisnya ada dua, apakah terdapat pengaruh atau tidak terdapat pengaruh, atau apakah terdapat hubungan atau tidak terdapat hubungan. Hipotesis ini seiring dengan dugaan sementara yang nanti akan diuji melalui pengujian statistik. Kita bisa, kalau misalkan tidak ada pengaruh atau hubungan, kita bisa menggunakan yang namanya pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang jelas. Sehingga muncul fakta. Fakta ini merupakan data-data empirik dan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi berdasarkan teori dan generalisasi. Sehingga menjadi kerangka berpikir induktif. Yang mana induktif ini merupakan dari khusus, yaitu dari generalisasi ke umum. Selanjutnya, teknik menentukan masalah penelitian. Teknik menentukan masalah penelitian. Di sini kita bisa lihat ada situasi masalah. Untuk mengetahui situasi masalah harus mengenali situasi yang merupakan isu publik. Masalah-masalah ini bisa terkait masalah yang sedang urgent, misalkan masalah tentang pandemi COVID-19 yang sangat urgent sekarang. Dari masalah ini kita bisa melihat meta masalah, yaitu dikenal sebagai tumpukan masalah yang belum terstruktur, yaitu mengapa terjadi situasi masalah. Selanjutnya ada masalah substantif, yaitu masalah substantif didefinisikan dari meta masalah, yaitu dipilih mana saja masalahnya yang tampak, apa saja yang muncul. Lalu ada masalah formal, yaitu masalah formal, masalah substantif yang akan segera ditangani sesuai dengan kemampuan. Terima kasih atas kesempatan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.